Dodi langsung, siap tidak berani jenderal. Sekarang ya? Itu sudah dibaca oleh penyidik, dibaca oleh Pak TM juga, dan oleh pengacara Pak TM. Tapi malah dikonfrontir kemarin, saya dengar, kata Pak TM, ini adalah saya menguji Pak Dodi. Bahkan pertemuan langsung itu. Jadi teleponnya begini isinya. Saya Teddy Minahasa. Saya minta Dodi untuk bergabung dengan saya, Pak, katanya. Nanti seluruh biayanya saya tanggung. Saya bilang, enggak. Kami duga itu tulisan tangan TM, itu isinya fakta duluan, baru Oke. dibuat skenario. Dia juga suruh mencabut semua BAP Dodi yang memberatkan Pak TM. Ketika dalam perjalanan di dalam kapal itu ada 3 jenderal. Salah satunya Pak TM. Pak TM itu membisikin, nanti kalau sudah kita tangkap itu orang Sabu. Myanmar itu 2 ton 2 ton itu, sabu, ya. saya akan sisihkan 100 kilo katanya. Untuk Dijual. 3, 2, 1, close the hordeng. Oke, kembali lagi bersama saya Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia di The Real Rumah Uya. Oke, kita kali ini akan membahas soal kasus narkoba yang melibatkan Jenderal Polisi, Kapolda. Ya, kita lihat dulu. Teka-teki sabu 5 kg yang diganti tawas di kasus Teddy Minahasa. Hotman sebut chat Teddy Minahasa soal tukar sabu dengan tawas hanya bercanda. Waduh. Pengacara Dodi siap buktikan perintah Teddy Minahasa, ganti 5 kg sabu dengan tawas bukan candaan. Oke, di sebelah kanan saya, karena ini ada Bapak Maman. Beliau ini adalah ayahanda, bapak kandung dari AKBP ya? Ya, Dodi Prawira Negara, yang juga akhirnya terseret kasus ini. Siapa? Akhirnya terbawa Iya, kasus ini. iya. Oke, dan juga ada Mas Adriel, Adriel, pengacara dari Bapak AKBP Dodi. Bapak AKBP Dodi. Oke, ceritanya gimana? Bapak AKBP Dodi itu terakhir kan berarti Kapolres ya? Kapolres Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Oke, yang sekarang akhirnya di kasus ini Jadi terbawa karena karena ada perintah Pak TM itu kan. perintah Pak TM. Oke, tapi yang saya lihat kok justru jadi malah tidak menguntungkan AKBP Dodi ya? Sebenarnya bukan masalah untung tidak untung, tapi di sini adalah perintah pimpinan yang sudah dia tolak, namun terus didesak, akhirnya dia melakukan dengan terpaksa gitu. Oke, jadi perintah Pak TM pimpinan sebagai pimpinan pada saat itu Kapolda ya di Kapolda Sumatera Barat yang memerintahkan AKBP Dodi Selaku Kapolres Bukit Tinggi, untuk apa pada saat itu perintahnya? perintahnya untuk mengganti sabu dengan tawas. Barang bukti Barang sabu. bukti, jadi kan mereka kan Polres Bukit Tinggi mengungkap, Iya. mengungkap dengan berat kotor 41,4 kg sabu. Yang mengungkap itu berarti AKBP Dodi ya? Beserta jajaran. Beserta Polres jajaran Bukit ya, Tinggi. iya. Di Polres kan? Ya, dengan hitungan bersih 39,3 kg sabu. Iya, prestasi bagus dong berarti. Luar biasa prestasi, tapi Iya. kan malah dimutasi. Iya, nah itu pertanyaannya. Dodi. Setelah mengungkap itu, kok dimutasi? Apakah Malah. ada hubungan dengan penolakan perintah dari atasan Nah, tadi? memang sepenjelasan Pak Dodi ketika saya dampingi dalam BAP, dia curhat. Memang gue menjalani ini dengan terpaksa, memang karena bergaining Pak TM yang kita bareng-bareng duga, saya tim kuasa hukum dan Pak Dodi, memang karena Pak Dodi itu mengulur-ngulur waktu, karena ada sebulan tuh, sebulan dia ulur-ulur, kan disuruh cari buyer, disuruh Pembeli, cari ya? pembeli Yes. terhadap sabu itu. Walaupun awalnya iming-imingannya katanya sabu itu untuk bonus anggota lah katanya, untuk undercover lah, atau mungkin pemikiran Dodi sendiri, Pak Dodi sendiri dan Arif itu apa Pak TM ini make ya. Oke, jadi tunggu. Awalnya perintah Pak TM itu sabu itu disuruh apain? 5 kg itu? Perintahnya 10 sebenarnya, seperempat. Seperempat. Dalam Seperempat. dalam BAP saya baca ganti sabu dengan tawas. Iya. Seperempat ya Mas katanya. Jadi disuruh disisihkan. Disisihkan. Tetapi Pak di WA itu ada juga, di WhatsApp itu ada juga penolakan Pak Dodi langsung. Siap tidak berani jenderal. Oke, jadi ada bukti WhatsApp ya? Masih ada sampai sekarang Dan ya? itu sudah dibaca oleh penyidik, dibaca oleh Pak TM juga, dan oleh pengacara Pak TM pada saat mendampingi BAP kan pasti ditunjukkan. Maksud WA ini apa Pak? Tapi malah dikonfrontir kemarin saya dengar, kata Pak TM, ini adalah saya menguji katanya.
menguji Pak Dodi Wah, sosial eksperimen dengan ceritanya. bercanda, menguji kok melakukan suatu tindak pidana. Oke, Kan kalau- nggak masuk akal, mengada-ada itu. Oke. Setuju. Menguji kok terus-terusan sampai terima duit kan. Jadi ada bukti WhatsApp antara Pak Dodi dengan Pak TM atasannya. Lengkap. Disuruh mengisikan dan siap tidak berani jenderal. Siap tidak berani jenderal. Penolakannya sudah ada dan Oke. bahkan pertemuan-pertemuan langsung juga menolak terus. Oke, ada bukti WhatsApp. Bukti WhatsApp-nya ada tuh. Bukan saya yang pegang, penyidik kan. Penyidik ya, ada ya. Penyidik yang Oke, pegang ada semua. ya. Kalau Oke. ditanya ke penyidik pasti akan mereka jawab. Iya, dan handphonenya nggak hilang ya. Ada. Dan tidak lengkap. dihilangkan ya. Tidak dihilangkan. Alhamdulillah berarti. Alhamdulillah. Ini aman ya, tidak dihilangkan dengan seperti kasus yang lain ya. Oke. Iya, iya. Dan artinya sudah menolak. Sudah menolak. Tapi akhirnya tetap AKBP Dodi menyisikan. Karena itu, Ah, jadi gimana? terus didesak kan. Iya. Terus didesak, akhirnya dia memerintahkan Iya. Pak Arief, Selaku apa waktu itu? asisten pribadinya lah ya, Oke. bisa dibilang. Dan juga memang sebenarnya Pak Arief ini sudah ikut Pak Dodi ini lama dari pangkatnya AKP. Oke. Dari AKP bahkan ada saudara dengan istrinya, Hmm. dengan istrinya Pak Arief. Iya. Pak Arief ini punya istri namanya Ibu Dita. Ibu Dita ini adalah saudara dari Pak Dodi, masih Oke, saudara. ya, Mas Pak, ya? saudara, iya. Nah, gitu. Jadi dia memerintahkan Arief ataupun meminta Arief lah untuk bantu dia. Karena dia ketika saya dudukkan bareng, kenapa kamu tetap menjalankannya? Dia bilang, Iya. nggak bisa loh. Iya. Memang dalam perintah peraturan Kapolri itu kan ada wajib menolak perintah atasan yang salah. Iya. Kan kita udah menolak kata dia. Iya. Tapi terus didesak dan akhirnya titik baliknya di situ. Sampai Iya. akhirnya Iya. dimutasi itu. Iya. Iya. Itulah dia sampai sudah nggak bisa lagi. Kayaknya gue harus lakuin nih. Iya. Iya. Akhirnya gue harus lakuin. Dan setelah itu dikenalkan dengan Iya. Linda, mau nggak Iya. mau itu. Iya. Mau Iya. nggak mau dia menghubungi Linda. Iya. Gitu. Jadi gini, sebenarnya saya balikin lagi biar diperjelas. Iya, iya. Jadi setelah ditolak siap tidak berani jenderal, terus akhirnya berarti ada lagi upaya dari Pak TM untuk terus mendesak, Iya, agar tetap jalankan dijalankan, disisihkan 10 kilo. 10 kilo tanpa pertanyaan untuk apa ini berarti? Iya, enggak ditanya. Ditanya Untuk apa? AKBP Dodi Di menanya. Hotel Santika langsung pada saat pertemuan ditanya untuk apa ini jenderal? Oke. Untuk undercover mas. Undercover berarti artinya untuk Untuk penyamaran. undercover, untuk tapi di WA dia bilang itu untuk bonus anggota. Nah saya nggak ngerti Pak TM itu ngomong untuk bonus anggota itu sabun yang dibagi-bagi untuk anggota Iya, nah iya. atau hasil penjualan yang Penjualan, dibagi-bagi iya. atau seperti apa? Saya nggak ngerti maksud Pak TM. Dan saya minta juga untuk diklarifikasi tuh. Ya dia aneh. Karena sebetulnya untuk bonus anggota aja mau apa artinya itu untuk dibagi-bagi atau dijual uangnya buat dibagi-bagi pun udah nggak benar kan? Iya. Benar. Udah nggak benar. Untuk undercover pun nggak benar menurut saya. Sebetulnya iya. Coba kita pikir-pikir lagi ya, setelah telah lagi. Untuk undercover itu kan berarti undercover buying, undercover selling kan? Selling ya. Ya kan karena sabu itu di tangan polisi. Iya, Disisihkan. dijual. ATM kan memerintahkan, ya kan? Memerintahkan untuk menyisihkan Iya. BB 10 kilo. Iya, iya. Setelah disisihkan, Pak TM suruh menjebak Linda. Itu kan dugaan kami cerita fiktif yang dibuat oleh Pak TM melalui pengacaranya sebelumnya, Iya. Pak Endrioso kan. Iya. Nah, maksud saya, kalaupun undercover itu yang benar Iya. undercover buying dan itu ada diatur di dalam pasal 79 Undang-Undang Narkotika. Iya, buying kita seolah-olah membeli dari Membeli. orang akhirnya bisa kita tangkap kan? Betul. Jadi seolah-olah saya polisi, ada penjual, saya pura-pura belum membeli, habis itu kami tangkap. Iya. Karena kan ada di dalamnya, di dalam undang-undang narkotika itu di dalam pengawasan kan katanya gitu. Jadi Iya. undercover selling itu tidak benar. Gitu. Kalau seolah-olah kita menjual terus baru kita tangkap. Iya. Itu kan berarti menjebak. Iya, benar. Dan benar. belum tentu yang kita jebak itu pemakai. Pemakai, iya. Ya kan? Berarti kan menjebak orang yang tidak berdosa kan gitu. Iya. Itu luar biasa jenderal seperti ini, Pak. Oke. Nah, kita lihat lagi nih. Anak buah Irjen Teddy Minahasa sebut ada rekayasa. Pengacara sebut Irjen Teddy Minahasa telepon ayah AKBP Dodi minta ikuti skenarionya. Jadi TM mau menelpon Bapak Ya. untuk mengikuti skenarionya. Jadi teleponnya begini isinya. Oke. Telepon langsung nih ke Bapak nih. Ya, telepon langsung. Itu kalau nggak salah maghrib itu. Hmm. Telepon masuk. Biasanya kalau ada telepon nggak ada namanya nggak saya angkat. Oke. Pun saya angkat. Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam dari mana nih? Bilang gitu. Dia nggak langsung jawab. Gitu dibilang. Saya Teddy Minahasa, Pak, Oke. katanya.
Bahkan dia mengaku dia itu anaknya almarhum Sugiri, teman saya. Padahal bukan. Bukan. Oke. Bukan jelas. Ya. Kalau anaknya Sugiri sudah inspektur jenderal, kawinnya tahun berapa itu? Oke, ya. Bilang, ada apa? Bilang gitu. Saya minta Dodi untuk bergabung dengan saya, Pak, katanya bilang. Nanti seluruh biayanya saya tanggung, bilang gitu. Saya bilang, enggak, saya bilang. Ini udah setelah kasusnya menguak ya? Sudah Terkuak. ditahan dia. Ditahan, ya. Sudah ditahan di Mabes. Masih bisa nelfon. Iya, Oke. sudah ditahan di Mabes. Bilang, enggak, saya bilang. Saya tahu enggak, saya ini punya penyakit jantung, memang saya punya jantung Iya. ya. Dan itu semua yang ngurus istrinya, saya bilang gitu. Mantu bapak berarti ya? Eh, Iya, menantu bapak Iya, ya. menantu bapak. Ya, sebatas itu ya. Jadi supaya ikut dia, Iya. Nanti uang dia siapkan semua. semuanya dibayar sama dia. Oke. Dan bapak kan juga adalah purnawirawan polisi juga Pak? Iya. Oke. Nah, intinya Pak Teddy menelpon bapak untuk mengikuti skenario-nya ya. Nah, pada saat itu apa yang membuat bapak langsung bilang tidak tuh apa? Lebih bapak marah? Saya sebenarnya ya namanya juga ini ya, cuman saya tahan aja. Feeling saya sebagai polisi tentunya ada. Iya. Kenapa anak saya harus bergabung dengan dia? Iya. Kalau bergabung dengan dia, berarti harus nurut sama dia. Iya. Apa katanya dia? Mengikuti semua skenario-nya. Iya. Jadi saya waktu itu dia bilang nggak usah. Iya. Dari awal pun saya bilang sama anak saya, kamu jangan mau bergabung sama dia. Lawan, saya bilang gitu. Iya. Oke. Dan apa reaksi Pak Teddy waktu bapak bilang tidak mau? Terus dia bilang, baik Pak, nanti saya hubungi Ama, dia bilang. Istrinya. Istrinya Oke. tuh, Iya. ya, kan dia juga anak buahnya ibunya. Iya. Ya Bapak biar sehat-sehat ya Pak. Tutup lah. Istrinya Dodi ditelepon juga nggak? Telepon. Ditelepon. Oleh siapa? Oleh PTM langsung. Pak TM langsung bilang apa? Nah, Mirip itu. tapi lebih detail lagi. Apa? Bagaimana ini sepenjelasan istrinya Pak Dodi ya. Iya. Pada saat ditelepon itu Hmm. dia mengkonfirmasi dulu, Iya. mengkonfirmasi apakah surat kecil yang kan ada tulisan tangan TM yang kami duga itu tulisan tangan TM diberikan dari orangnya Pak TM kepada istrinya Pak Dodi untuk Iya. disampaikan ke Pak Dodi. Iya. Nah, surat itu isinya dugaan kami ya, perencanaan obstruction of justice. Oke. Perencanaan yang ya mirip-mirip seperti kasus sebelah lah. Iya. Jadi Obstruction of justice. kalau kasus sebelah skenario-nya duluan, Iya. kalau kasus ini Iya. kami duga adalah fakta duluan baru Oke. mau dibuat skenario. Oke. Cabut BAP semua. Iya. Nah, jadi Pak TM memerintahkan Ibu Ama untuk menyerahkan surat itu. Iya. Jadi tidak secara langsung Pak TM juga memerintahkan Dodi untuk ikut dengan dia buang badan semua ke Arif. Jadi seolah-olah ini semua Salah Arif. Ini perencanaan Yang dimana Arif undercover. orang sipil bukan polisi ya. Betul. Iya. Yang mana ini seharusnya undercover tapi malah Arif yang menjualnya kira-kira gitu. Iya. Linda kira-kira Iya, mau iya. dibuang ke Arif dan ke Linda. Ini kan namanya ngezolim Arif. Orang Arif itu pun menolak kok. Iya. Sebenarnya nggak mau dengan Dodi. Iya. Nggak mau dengan Dodi untuk mengikuti apa kata Pak TM kan gitu. Terus setelah itu dia juga suruh mencabut semua BAP Dodi yang memberatkan Pak TM. Oke, semua memerintahkan. kesaksian Dodi, keterangan Dan Dodi harus Ibu Ama dicabut. didesak berkali-kali di dalam telepon itu. Didesak berkali-kali untuk mencabut kuasa saya. Oke, jadi kuasa sebagai Bagaimana? pengacara harus Ya, kata Ibu Ama kepada saya, dia menceritakan bahwa Pak TM itu terus mendesak, jangan lupa ya, Ama, jangan lupa ya, pokoknya itu didesak aja. Si Dodi, pokoknya cabut kuasa ikut saya. jadi Mas Adriel ini dianggap pengacara yang membahayakan. Iya, membahayakan. Iya. Bagaimana nanti makin dalamnya dia, kira-kira kan Iya. begitu. Nah justru pengacara-pengacara yang begini yang jarang dan ditakuti oleh orang-orang yang cenderung melakukan kesalahan. Karena pada saat Iya. saya dengar itu, saya langsung Iya. bilang, Pak Dodi, kalau memang kamu ikut, saya mundur. Iya. Saya nggak mau. Terus Pak Dodi bilang, saya nggak mau juga. Saya bilang gitu. Bahkan itu surat kuasa mau dicobek. Saya bilang, jangan. Iya. Surat kuasa yang ada nama law firm Pak Hendrioso, Iya. yang disodorkan oleh Pak
Pak TM melalui anak buahnya ke Iya. istrinya, Iya. bahkan dikasih ke Pak Dodi, Iya. itu mau disobek Pak Iya, Dodi. iya. Saya bilang jangan, itu nanti kita jadikan bukti. Oke, nah tadinya kan kalau nggak salah Pak Hendrioso itu adalah awalnya pengacaranya Pak TM ya? Betul. Betul. Tapi tiba-tiba diganti ke Pak Hotman. Ya dia nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya ganti ke Pak Hotman. Dan Hendrioso tuh kan dia sebenarnya penggiat atau pemberantas narkoba ya? Anti narkotika ya kan? Ketuanya kan. Iya, terus tapi malah mau diusulkan buat dipakai Pak Hendrioso ini. Ya betul. Ya saya nggak bisa menanggapi sih ya. Iya, iya. Itu kita kan nggak bisa menanggapi. Oke. Cuman kalau saya sih, saya itu tidak mau melihat konstruksi hukum itu Iya. dari satu orang ataupun iya. satu tersangka. Iya. Saya melihat persesuaiannya. Iya. Karena kan semua saksi itu kan berhak Iya. memberikan keterangan Iya. kan. Keterangan-keterangannya berkesesuaian nggak? Oke. Kalau hanya TM ini yang beda itu kan diragukan dong. Oke, dan Harusnya begitu. dan apa komentar Ama, istri dari Pak Dodi pada saat itu? Ibu Ama ketakutan pastinya. Ya pasti ya. Ibu Ama ketakutan pastinya, tapi dan dia juga kan nggak ngerti hukum, orang Iya. awam. Iya. Begitu juga Bapak yang sudah pensiun udah lebih dari 10 tahun ya Pak ya? 16. Ah, udah 16 tahun. Iya. Dan terpaut umur yang luar biasa jauh. Iya. Seniornya Pak izin ya Pak ya, Bapak Akabri 73 Pak, betul Pak? Iya. Bapak Akabri 73 dan Pak TM itu 93. 93, beda 20 tahun. 20 loh. tahun. Itu kan maksudnya nelfon secara langsung itu di mana hormatnya gitu. Iya. Iya, saya Kita juga beda 2 tahun, 3 tahun aja hormatnya luar biasa, apalagi beda 20 tahun gitu. Tapi saya juga kemarin sempat mendapatkan satu statement ya dari seseorang, kita lupa ya di podcast kita, bahwa beda di kepolisian dan di militer zaman sekarang tuh beda dengan zaman dulu. Di mana dulu purnawirawan senior masih dihargai, sekarang katanya sudah tidak ada lagi. Ya. Betul. Ya. Oh, pada saat itu anaknya Pak Ursinus ya. Anak Ursinus mantan Korlantas zaman Pak Hugeng waktu itu ya. Iya. Oke. Nah, dan kita lihat lagi artikel ini. Siapa Linda, wanita yang menyeret Irjen Teddy Minahasa dalam pusaran kasus narkoba? Teddy Minahasa ngaku katanya rugi 20 miliar ditipu Linda soal info narkoba 2 ton di Laut Cina Selatan. Kuasa hukum bilang Mami Linda tak merasa terkait kasus Teddy Minahasa. Terungkap sosok Linda di kasus Irjen Teddy Minahasa ternyata cepu. Nah, Linda ini kan sebenarnya kan awalnya kan waktu kasus ini terungkap, karena Linda ini tertangkap juga waktu itu kan. Tertangkap kan, karena malah waktu tertangkap duluan sebelum Pak Dodi. iya, tertangkap duluan karena dia terbukti membeli ya kan. Bukan Menjual ya? dia menjual. Membantu menjual. Membantu menjual. Membantu Oke, habis itu diurut-urut. Karena kan dia diperintah, bukan diperintah. Jadi awalnya ya, Iya. Ibu Linda ini kan WA ke Pak TM Iya. untuk ke Brunei. Iya. Untuk ke Brunei, pinjam uang ke Pak TM untuk Iya. ke Brunei. Iya. Untuk dia memang suka jual keris ke Brunei. Terus juga selain jual keris, jual-jual pusaka-pusaka. Memang orangnya seperti itu. Kerjaannya itu jual Ya, barang antik. jual barang antik, terus juga sebagai cepu. Oke. Dia banyak berkontribusi sepenjelasan dia. Dan saya juga udah membuat tim khusus untuk mencari fakta-fakta. Ini memang benar, saya Iya. dapat info itu. Jadi, Ibu Linda ini sering menjadi cepunya di kepolisian kita untuk menangkap bandar-bandar besar. Iya, harusnya bagus ya. Bagus Iya, kan, tapi memang karena disalahgunakan oleh Pak TM, jadi begini. Oke. Gitu. Jadi, mengenai Laut Cina Selatan itu, awalnya Bu Linda belum jujur pada saya. Oke. Dia bilang nggak ada itu sebenarnya dan segala macam. Iya. Akhirnya baru berapa minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu lah, Iya. ketika saya menjenguk mereka semua di klien-klien saya itu di rutan Polres Jakarta Selatan, dia jujur sama saya. Apa Dia cerita, katanya? dia curhat. Pak, saya mau jujur Pak, ada yang belum saya sampaikan. Apa itu? Sebenarnya operasi Laut Cina Selatan itu benar. Loh, kok kamu baru bilang sama saya? Iya. Gimana ceritanya? Sebenarnya Pak, operasi Laut Cina Selatan itu benar. Kami berangkat dari Batam katanya. Iya. Dari Batam memakai kapal, kalau nggak salah kata Bu Linda, Baladewa 8002. Iya. 8002 apa 8002 saya lupa. Iya. Baladewa 8002. Dan itu di dalam kapal itu Iya. ada 3 jenderal. Ada 3 jenderal polisi. Tapi saya memang nggak cross check itu siapa dan segala Iya, macam iya. ya. Memang kami lagi dalami itu. Iya. Tapi salah satunya Pak TM. Oke, jadi ada 2 jenderal lain yang kita nggak tahu Ya, siapa. belum tahu siapa. Iya. Nah, salah satunya Pak TM. Dan di situ ada Bu Linda. Iya. Jadi memang kalau kata sebenarnya kan urusan ini kita kan publik juga nggak tahu sebenarnya. Iya. Tapi dibunyikan langsung oleh Pak TM melalui kuasa hukumnya Pak Hendrios waktu itu kan. Iya. Nah, mau dijebak si Linda karena 20M tertipu. Iya. Katanya. Saya bukan tertipu. Ibu Iya. Linda udah konfirmasi ke saya.
bukan tertipu. Jadi informasi untuk menangkap barang 2 ton sabu dari Myanmar itu dari Bu Linda sebenarnya. Iya. Namun ketika dalam perjalanan di kapal, ini sepenjelasan Bu Linda menyampaikan kepada saya, Pak TM itu membisikin, nanti kalau sudah kita tangkap itu orang Sabu. Myanmar itu 2 ton 2 ton itu, sabu, ya. saya akan sisihkan 100 kilo katanya. Untuk Dijual. dijual. Nah makanya saya bilang sama Bu Linda, wah gila ini. Ya. Ini benar Pak. Ya. Dan pada saat itu saya minta memang direkam itu. Ya. Direkam itu, Bu Linda saya izin merekam ya, saya bilang gitu. Dia mau. Mau, Oke, dari dengan persetujuan Bu Linda ya. wajib, Oke. karena itu kan memang harus Aman jadinya. saya tanya kan, boleh Iya. nggak? Kalau boleh, Ya. saya rekam. Dan Bu Linda udah pernah menuangkan atau berubah BAP-nya nggak? Tidak pernah konsisten Pak. Konsisten. Pak Dodi, Bu Linda, Arif dalam konfrontasi sudah menunjukkan konsistennya. Iya. Beda dengan Pak TM yang selalu berubah-ubah dan mengada-ada. Keterangan Bu Linda yang di BAP itu ada nggak ya tadi? Bahwa operasi Laut Cina Selatan Dia itu ada? tidak bilang. Dia bilang. Tidak dikonfrontir, dia tidak bilang. Namun Iya. TM tetap bilang dalam konfrontir bahwa saya lupa Iya. persisnya seperti apa kata-katanya. Namun dia bilang saya juga pernah ditipu oleh oleh Linda Iya. terkait 20M itu. Iya. Nah jadi sebenarnya ini semua awal mulanya dari Pak TM sendiri yang nyebut. Saya konfirmasi ke Bu Linda jujur kepada saya. Iya. Dan 20M itu Dan mau diakui. nggak mau, Iya. mau gimana pun caranya, saya harus jujur. Namanya klien saya. Iya. Ya saya harus percaya kan kepada dia kan. Oke. Mau nggak mau saya harus percaya kan. Walaupun saya tetap mencari kebenarannya. Saya udah buat tim sus untuk Iya. mencari kebenaran. Menghubungi siapa, menghubungi saya, menemui siapa Iya. untuk mencari tahu kebenaran semua itu. Tapi tetap mau gimana pun saya harus percaya sama dia karena dia klien saya. Oke, tapi benar nggak sih seseorang tuh bisa menarik atau merubah BAP-nya? Boleh. Boleh. Kenapa? Sah-sah saja. Mungkin nggak Linda melakukan itu? Saya rasa nggak mungkin. Kenapa? Karena dia tetap konsisten pada BAP yang lama. Dan karena gini Iya. Pak, gini ya, kalau seperti saya cuplik statementnya Pak Benny Mamoto, Iya. ya kan? Dari Kompolnas. Kompolnas. Iya. Dia bilang kan inkonsistensi itu kan menunjukkan bahwa ada skenario yang dibuat. Iya. Itu kalau di media Bapak bisa dapat. Iya. Ya kan? Nah, kalau Pak Dodi, Arif, Linda dan semuanya klien saya ini itu nggak ada yang dibuat-buat, Pak. Iya, Itu semua fakta. Apa yang terjadi itu yang kami tuangkan dalam BAP kan Oke, gitu. cuman kurang informasi yang Nah, tadi. cuman Iya. memang Laut Cina Selatan itu kan tidak pokok perkara. Iya, betul. Ya betul. kan? Tidak pokok perkara. Jadi ya sebenarnya saya juga nggak mencari kebenaran, cuma Bu Linda sendiri yang cerita sama saya. Oke. Ya harus saya tampung dong. Apa yang membuat Bu Linda akhirnya cerita itu? Memang awalnya saya tanya terus, Iya. saya tanya terus, tapi dia nggak jawab. Akhirnya dia baru jujur lah sama saya. Oke. Saya bilang, Bu Linda, kalau memang ada lagi unek-unek yang mau kamu sampaikan, sampaikan semua. Atau perlu saya datang buat hipnotis? Iya. Tapi menarik. Jadi artinya yang terlibat dalam kasus ini selain TM, ada 2 jenderal lain nih Ada di kapal itu. ya, terlibat dalam operasi Operasi, penangkapan Myanmar iya, itu. iya, Tapi iya. saya tidak tahu ya. Yang setahu saya dari Bu Linda memang pemikiran untuk menyisihkan 100 kilo dari Itu 2 hanya ton dari mulut Pak TM? Hanya dari Pak TM. Yang Kata 2 Bu Linda jenderal seperti itu? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Tidak ada. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi. Di konfrontasi selama 22 jam, Dodi Prawiranegara sebut Teddy Minahasa berbohong. Betul. Oke, kebohongan apa saja? Itu dia teriak malah, Pak. Iya. Dia pada saat Pak TM ngomong dan segala macam, itu Pak Dodi bilang begini, 6 Hmm. kata buat saudara TM. Dia langsung tunjuk, Oke. 6 kata buat saudara TM. Iya. BOHONG, bohong. Dia Iya. ngomong begitu. Iya. Saya aja kaget, udah. Saya bilang begitu. Iya. Karena memang selama ini dia menyimpan kekesalan. Iya, Maksudnya gini, dia kan berpotensi untuk menjadi jenderal, Iya. kan begitu. Tapi dia hancurkan bukan hanya Pak Dodinya, namun juga keluarganya. Sekarang kan contohnya Pak Dodi masuk, ya kan? Anak-anaknya tidak mendapatkan faktor ayah kan? Iyalah pasti. Pasti kehilangan Iya. faktor ayah. Iya. Itu kan kasihan gitu loh. Harusnya Oke. Pak Dodi nanti mungkin Bapak yang Iya, lebih iya, menjelaskan iya. soal keluarga kan. Namun saya sebagai Bapak juga kasihan. Iya, iya. Kasihan melihat itu gitu. Makanya saya juga kadang-kadang melihat istrinya semua apa-apa sendiri ke Polda sendiri Iya. dan segala macam. Bukan seperti istri Kapolres loh, Pak. Iya. Istri Tidak Kapolres- diperlakukan seperti Tidak, benar-benar Pak Dodi ini mendidiknya luar biasa Iya. kalau saya lihat ya. Nyetir sendiri dan segala macam. Iya. Saya lihat betul-betul seperti orang biasa. Gitu. Makanya saya bilang kasihan memang Iya. ketika masalah ini terjadi pada dia dan keluarganya, impactnya kan gitu, anak-anak dia dan segala macam. Makanya Nah. ketika tadi ditanya, kita balik lagi ke Bapak tanya apa aja. apa aja kebohongan ya? Iya. Contohnya begini, Pak TM memberi statement bahwa perintah tersebut kan ditunjukin.
apa maksudnya perintah ini? Kan gitu. Waktu suruh menyisikan. Iya, menyisikan, ditunjukkan lah Iya. WhatsApp-nya apa. Ini saya bercanda, saya mau menguji katanya. Karena kan banyak anggota-anggota di lapangan yang menyisih-nyisihkan, katanya begitu. Yang walaupun saya juga nggak tahu itu benar apa tidak kan. Tapi kata dia dengan bercanda katanya, berkelakar katanya. Saya lihat ini mengada-ada. Oh iya, saya juga orang awam bilang mengada-ngada sih. Iya, iya. Dan kita nggak perlu ajarin masyarakat lah, masyarakat Iya. udah pintar mas, ya kan. Kalau memang bercanda, tapi kenapa terus didesak? Akhirnya mengenalkan Linda, Iya. akhirnya juga Prosesnya panjang iya, gitu. prosesnya panjang. Terus menyarankan, Bu Linda kan cerita sama saya, menyarankan untuk dibawa pakai forrider dari Padang ke Jakarta. Oh, jadi forrider, Sabu itu dibawa dari Padang ke Jakarta pakai forrider. itu kata Bu Linda ketika Bu Linda tanya baiknya seperti apa. Oh pakai forrider aja kata Pak TM. Bu Linda nyampaikan begitu. Dan kata Pak Dodi sempat diarahkan untuk naik pesawat. Oke. Pas naik pesawat dengan Pak TM, naik pesawat dengan Pak TM, dan karena kopernya Pak TM tidak pernah diperiksa di bandara. Oke. Itu begitu. Jadi saya rasa mengkhawatirkan sekali jenderal seperti ini dan patut semua kami menduga kata-katanya dalam memberikan keterangan dalam pemeriksaan itu patut diduga semua mengada-ada. Satu lagi contohnya, katanya Pak Dodi sudah ke Jakarta, sudah ke rumah Linda dan katanya pakai kacamata yang ada perekamnya dan katanya sudah merekam semua Linda sebelum undercover. Itu tidak ada Pak. Kalau ada pasti kan udah dimenikah sama Linda. Oke, tapi saya dari kacamata saya orang awam ya. Kalaupun undercover, artinya kan pada saat itu Pak TM itu adalah Kapolda Sumatera Barat. Artinya dia tidak bisa melampaui wilayah nggak sih? Maksudnya kalau dia mau undercover ya di Sumatera Barat, betul nggak sih? Dan kalau sampai ke Jakarta kemana itu udah. Dan pada saat itu kan Pak Dodi bukan Kapolres lagi, Iya. sudah logistik. Masa orang logistik disuruh nangkep orang? Oh pada saat itu udah dimutasi tuh. Udah logistik itu. Oh ya Jadi ini lebih nggak masuk akal lagi nih. Nggak nyambung semua. Iya nih logika berpikir saya sebagai orang awam bisa terima nggak nih? Sangat amat bisa diterima. Iya. Makanya saya melihat ketawa aja kan. Kami ketawa aja. Ya biarlah. Dan pada faktanya kan banyak juga tersangka maupun terdakwa yang tidak jujur sampai dengan vonis, bahkan divonis berat kok. Iya. Karena kan sebenarnya begini, itu kan keyakinan hakim. Iya. Keyakinan hakim. Dalam hukum pidana kan hakim bersifat aktif mencari kebenaran kan. Iya. Ya hakim di sini juga kan pasti nanti menilai lah. Nggak mungkin semua yang dalam WA itu tipuan ataupun candaan ataupun menguji. Karena kan nerima uang. Iya. Dan kalaupun ada dia undercover atau tugas antar wilayah yang berbeda, pasti ada koordinasi dengan misalnya di Jakarta ya dengan Polda Metro Jaya. Betul. Ya kan? Ini mungkin gimana Pak dari kepolisian Pak? Iya betul. Jadi itu pun harus koordinasi. Iya. Kan lintas daerah itu. Kecuali Pak TM ini Kapolri ya mungkin ya. Tujuan itu harus ada koordinasi dengan Kapolda setempat kan. Betul. Iya. Jadi nggak nyambung lah. Oke, nah Pak, Bapak nih sebagai seorang purnawirawan polisi, sekaligus Bapak dari AKBP Dodi Prawinagara juga, melihat kasus ini miris apa gimana Pak? Bagi saya bukan miris lagi ya. Karena ini berkaitan dengan institusi yang punya Bapak juga nih, institusi Bapak, polisi. Betul. Bagi saya sih sangat miris ya, terutama saya melihat keluarga ya. Iya. Dodi itu sebenarnya dari kecil juga orangnya penurut. Iya. Ya, saya punya anak 3. Pertama laki-laki, yang 2 itu perempuan. Iya. Tidak pernah ada masalah sampai detik ini. Padahal waktu saya tugas di Medan, tugas di Palembang, dia tuh hidup di Bandung tuh sekolah berdua itu. Dodi itu dengan adiknya. Nggak ada masalah. Sampai dengan lulus dia. Sampai dengan lulus, saya pantau dia. Ya, saya pantau. Dari Letnan 2, Letnan 1, sampai dengan sekarang ini. Dan bukan karena itu anak saya. Setiap dia menduduki jabatan, dia pasti dapat penghargaan. Iya. Contohnya aja saya sebutkan penghargaan yang agak menonjol. Pertama, dia dapat penghargaan dari Kedutaan Tiongkok. Oke, sebagai? Penangkapan pembunuhan dalam waktu singkat. Di Tiongkok? Bukan, di Indonesia. Oke, tapi kenapa dari penghargaan dapat dari Tiongkok? Duta besarnya kan mungkin karena kecepatannya dia mengungkap. Sampai kedengeran ke sana. Ya. Terus dari Kedutaan Jepang juga. Itu
anggota warga negara Jepang 2 hari ketangkap sama dia di Malang. Oke. Dikejar sendiri sama dia. Kasus Pembunuhan. Oh, Iya. hebat, luar biasa. Kemudian dari Menteri Aparatur Negara, Iya. dia pelayanan terbaik tipe A. Iya. Kemudian dari Menteri Pariwisata, Oke. waktu dia tugas di Polda Metro di reserse, dia sampai menyidik masalah pembunuhan ke Korea dia. Oke. Dia menyidik di sana. Menyidik langsung ke sana. Iya, ke sana. Jadi saya yakin anak saya itu tidak seperti itu. Contohnya lagi, waktu menangani kasus besar, mungkin dengar ada motor besar yang ditangkap di sana. Ah, dengar. Dengar ya. Ini yang di mana nih? Yang di Di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Iya. Itu anak saya sodori uang 10 miliar. Untuk melepaskan motor-motor itu. Mungkin ke sana arahnya. Iya. Kalau seandainya anak saya culas, Iya. kenapa enggak itu yang diambil? Iya. Iya kan? Iya. Dan ternyata tidak diterima kan? Tidak diterima. Ya, saya sekarang kasihan sama anak-anaknya. Iya. Anaknya kan ikut saya sekarang. Iya. Yang satu kelas 3 SMP, Iya. yang satu lagi kelas 5. Iya. Dua-duanya laki-laki. Iya. Tentunya selalu menanyakan dong, Pap, Iya. ayah kemana? Ayah kemana? Iya. Yang kasihan ya ibunya ini. Iya. Dan saya angkat jempol 2 sama istrinya Dodi ini. Gimana, Pak? Ya memang dari dulu ya anak saya penampilannya sederhana aja lah. Iya. Yang tadi dikatakan sama pengacara itu. Ya penampilannya istrinya Dodi ya seperti ini. Iya. Dan sejak kejadian itu ditangani sendiri. Oke. Tangani sendiri. Iya. Mana-mana sendiri. Oke, dan Pak, Bapak sebagai purnawirawan polisi, anak Bapak polisi, ini masalah di dalam kepolisian berkaitan dengan jenderal polisi juga. Bapak yakin nggak apakah kasus ini bakal bisa berjalan dengan seadil-adilnya, dengan seterang-terangnya? Insya Allah saya harapkan itu. Iya. Cuman saya mengharapkan sekarang ini secepatnya kode etik itu dilakukan. Sidang kode etik. Iya, sehingga nanti di dalam pemeriksaannya itu bisa fair. Dan sekarang Pak TM ini masih Jenderal jenderal aktif aktif. ya? Masih jenderal Masih. aktif. Oke. Iya. Pak Dodi juga Masih aktif ya? Iya. Oke, jadi sidang kode etik cepat Sebaiknya tuh cepat ya, dilaksanakan. biar tidak Iya. memperkecil intervensi kali ya. Ya, mengenai psikohierarki dan psikopolitis itu lah. Ya, itu psikohierarki apalagi di institusi kemiliteran, walaupun sekarang polisi udah bukan bagian dari Iya. militer lagi ya. Betul. Sekarang udah bisa dibilang udah Semi lah. ya sebetulnya sipil ya udah ya. betul. Udah sipil. Iya. PNS kan. Ya PNS ya. Harusnya banyak peraturan-peraturan juga yang harus dirubah nih, banyak peraturan-peraturan polisi yang soal kedisiplinan untuk tindakan fisik untuk mendisiplinkan segala macam harus dirubah. Mungkin harus bukan mengacu lagi ke undang-undang militer, tapi udah harus mengacu ke undang-undang atau PP tentang pegawai negeri sipil. Mungkin Karena memang Mas Dodi Iya. juga sampaikan Iya. ketika dia bercerita. Iya. Kami ini, Mas Dodi sampaikan begitu dengan saya. Iya. Kami ini dari pendidikan pun ya, sudah diajarkan atau doktrin untuk patuh dan taat terhadap perintah pimpinan Iya. ataupun senior katanya Iya. ketika di mana pendidikan. iya. Jadi memang sudah Serba melotok salah dalam kepala. jadi ya. Iya, jadi ketika diperintah ya siap kan gitu. Itu kata Pak Dodi langsung ngomong ke saya, dia kan sering curhat kan. Iya, iya. Pada saat saya ke sana, saya bawain makanan, ngobrol-ngobrol dan segala macam. Banyak informasi yang ketika beracara saya belum dapat, ketika saya menangani saya dapat. Gitu. Dan saya luar biasa ya melihat apa situasi begini ya. Selama jadi pengacara baru kali ini saya mendengar, Iya. waduh, ada jenderal bisa jadi apa ya, kira-kira mastermind lah. Mastermind ataupun penggagas ataupun inisiator untuk kira-kira mengatur semua peristiwa ini kan. Tapi gitu ini kan memang terjadi, Pak. Bukan hanya dalam kasus ini aja, kasus sebelah juga begitu ya. Iya. Iya. Betul, Iya, betul. iya, Itu iya. betul, iya, betul. Iya. Dan ini mungkin yang harus jadi perhatian bagi Presiden Iya, betul. dan DPR ya atau Menko Polhukam untuk bagaimana nih untuk kedepannya gitu kan. Tapi saya mengapresiasi sih, Iya. saya mengapresiasi Bapak Kapolri terutama Iya, ya dan Pak Pak Listio Sigit, Kadifropam iya. karena telah
bukannya melindungi, Iya. namun memerintahkan untuk menangkap. Itu luar Pak biasa. Teddy. Itu yang saya acung jempol juga saya. betul-betul Iya. apresiasi karena kan Iya. bisa saja ini temannya Iya. atau ini siapa kan Iya. gitu. Tapi tetap dia memerintahkan untuk menangkap. Makanya saya betul-betul aplaus buat Bapak Iya. Listio dan terutama Pak Kadif Propam yang baru ya? yang menangkap Iya, yang iya. baru yang pengganti Pak Pak Sambo. S kan. Ya. Oke, dan intinya adalah juga mungkin hanya bukan ditangkap saja, tapi prosesnya juga harus. Nah, Ya. itu juga yang kami harapkan prosesnya juga lebih cepat, lebih apa ya? Tadi sidang kode etik juga mungkin harus kan? Iya, lebih Mungkin serius. apa perlu ada PTDH? PDTH apa? Iya Ya, PTDH kalau ya. memang Mabes Pemberian Polri dengan merasa hormat, itu ya. perlu, Iya. menurut saya itu sangat penting karena saya cerita sedikit boleh ya? Ya, boleh, boleh. Ketika dalam berita acara konfrontir kemarin, Iya. ya kan, yang mana Pak TM kan masih Jenderal Bintang 2 aktif. Iya. Itu dia, mohon maaf ya, itu dia berlagak seperti penyidik kalau Iya, kami lihat. pasti psikohierarkinya masih sangat kental. Itu Ya. contohnya begini. Ini memang nggak berhubungan, tapi Iya. agak sedikit Iya. kasihan saya Iya, lihat provos iya, pada saat itu. Jadi provosnya kan yang menjaga kan ada provos Iya. tuh, 2 orang di sono sebelah kanan, satu Iya. sebelah kiri, satu Iya. untuk menjaga. Takut ada Iya. yang tidak tepat kan mereka Iya. ribut untuk gimana kan gitu. Itu disiapkan provos oleh Direktorat Narkoba. Nah, di situ ada Pak Direktur, ada Pak Wakil Direktur, ada Pak Kasubdit, ada semua di situ. Nah, terus ada provos pada satu batuk dia. Gitu doang. Iya. Itu kan kadang-kadang kita hanya untuk Ngerti? Nah, Iya. gitu aja kan. Nah, Pak TM tuh langsung sontak, dia langsung ngomong begini, itu provos batuk, sakit kamu ya? Keluar aja. Padahal saat itu dia Saya sedang bingung, di ini tersangka tersangka, atau, iya, iya, iya. atau siapa Tapi ini, kan? proposnya nggak dimutasi kan ya? Enggak, Iya, iya. enggak. Saya takutnya begitu ya. Enggak. Ya, tapi saya mengapresiasi juga Iya. Direktorat Narkoba. Iya, iya. Walaupun memang saya Iya, yakin iya, itu pemeriksa iya, pasti iya. jantungan itu, saya yakin. Oh, pastilah. Pasti memeriksa itu Ya, jantungan, karena kan kompol. Komisaris polisi Iya, yang iya, memeriksa, iya, iya. dan memang sebelahnya ada Pak Wakil Direktur, AKBP, ada Kompes, tapi kan semua itu di bawah. Mungkin menurut di saya bawah pangkatnya Pak Jenderal. Pak Jenderal. Mungkin menurut saya emang bener harus sidang kode etik secepatnya. Ya, Kayak memang- Sambo kan akhirnya PTDH dulu ya kan? Kalau kayak kami memohon lah, Iya, untuk iya. memohon Mabes Polri untuk lebih gerak cepat gitu. Walaupun memang sudah menangkap, Iya. menaruhnya sekarang dalam Polda Metro Jaya kan Iya. dalam urutan sekarang. Iya, iya. Awalnya dari Patsus dipindahin ke Polda kan Pak TM kan. Kalau Iya. klien saya dari Polda dipindahin ke Rutan Polres Jakarta Selatan karena Iya, iya. dipisah. Iya. Terus lebih cepat agar proses penyidikan Iya. tahap 1, tahap 2 sampai P21 nanti lebih lancar. Oke. Tidak ada intervensi karena kan orang tua diintervensi. Istri Ya kan? diintervensi. Saya juga kan diintervensi, mau Disuruh diganti. mau diganti. Ya kan? Istrinya diintervensi. Habis ini apa lagi? Jangan sampai saya diintervensi. Aduh. Iya, iya. Tapi Uya Kuya Surya Utama tidak terikat kepentingan siapapun, ya kan. Oke, ketika AKBP Dodi Prawira Negara dan kawan-kawan ajukan GC atau Justice Collaborator siap bongkar peran Teddy Minahasa dalam jual beli narkoba. Kasus narkoba Teddy Minahasa, pengacara Dodi desak LPSK kabulkan permohonan GC atau Justice Collaborator. Sampai sekarang sudah terjadi apa masih belum terjadi? Kalau permohonan dilindungi oleh LPSK dan ditetapkan sebagai justice kolaborator itu sudah kami kirim memang suratnya itu dari akhir Oktober. Oke. Dan sampai sekarang memang belum diputuskan oleh LPSK. Makanya itu juga saya kepada LPSK memohon untuk dipertimbangkan. Karena semua bukti Iya. ataupun bahan yang Iya. menjadi dasar kami untuk Iya. mengajukan semua sudah kami sampaikan dan kami serahkan bahkan kepada LPSK. Nah, jadi saya juga meminta tolong kepada seluruh pejabat publik ini terutama Iya. Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi untuk memperhatikan Iya. kasus ini agar kasus ini bisa dibuka seterang benderang. Karena kan melihat dari psikopolitis psikogerakit tadi Iya. kita bahas, memang sampai saat ini masih nyata, Iya. intervensi itu masih nyata, masih ada juga. Ya kayaknya LPSK emang harus turun sih ini. Ya, Iya. saya rasa ada baiknya memang disetujui. Memang saya tidak mau mendahului ya, Iya. mendahului LPSK untuk memutuskan. Namun juga di samping itu saya mengapresiasi karena katanya saya baca di beberapa media ada memang intervensi kepada pihak LPSK dari Pak TM langsung menyuratin katanya Iya. kepada pihak LPSK. Namun pihak LPSK menjawab kami independen dan tidak bisa diintervensi. Saya Iya. apresiasi luar biasa. Itu yang saya tahu dengan LPSK sekarang juga. Iya. Pak Hasto Atmojo dan Pak Edwin Partogi pasti profesional. Ya, makanya saya memohon juga Iya. jangan hanya independen, namun juga lebih gerak cepat. Iya. Kami mohon untuk disetujui Iya.
Justice Justice Collaborator. Collaborator dari klien kami Dodi, Arif, dan juga Linda. Karena 3 itu saksi kunci untuk membuka keterlibatan Pak TM ini. Seperti Baradae yang ada di kasus Iya, sebelah itu betul. kan akhirnya terbuka seterang-terangnya kan. Ya. Dan kami menjanjikan juga nanti akan ada kejutan-kejutan yang luar biasa yang akan saya buka di pengadilan. Oke, dan Uya Kuya TV siap mengawal. Siap. Terima Ya, kasih, Pak. siap. Pak, terakhir Pak. Apa yang ingin Bapak katakan di kasus ini sebagai pertama Bapak ayah kandung dari Dodi dan juga Bapak juga adalah purnawirawan polisi yang juga ada di institusi ini. Bapak kecewa nggak dengan institusi Bapak sendiri? Coba salah kan Pak, ini kayak apa ya, konflik Betul. Kalau kecewanya itu sama pejabatnya, oknumnya. oknumnya, iya. institusinya nggak apa. Iya. Jadi saya mengharapkan ke depan sudah tidak ada lagi lah kasus seperti ini. Iya. Dan perlu diketahui bahwa saya selama 32 tahun mengabdi di kepolisian, Iya. baru menemukan pimpinan seperti Teddy ini. Baru sekarang. Baru sekarang, Zaman dulu nggak ada. tidak ada. Yang Sambo juga baru sekarang nih Pak ya. baru sekarang Iya. juga. Si Teddy ini memerintahkan anak buahnya untuk berbuat tindak pidana. Iya. Emang hebat ini. Iya, dan itu besar 5 kilogram. Iya. Ini seorang jenderal itu. Iya. Jadi saya mengharapkan ke depan ini sudah tidak ada lagi, karena tetap saya walaupun sudah purnawirawan 16 tahun, saya masih mencintai institusi ini. Ya, harus Pak. Dan institusi ini sangat dibutuhkan sama Oh, masyarakat. harus. Sangat dibutuhkan. Makanya yang seperti ini harus segera diselesaikan. Dibersihkan juga yang Iya. kotor-kotor. Untuk Pak Kapolri mungkin Pak? Untuk Pak Jokowi? Khusus untuk Bapak Kapolri saja, untuk segera kasus ini ditangani dengan seadil-adilnya. Semoga saja nanti Bapak bisa mengambil suatu keputusan yang adil, Insya Allah. insya Allah. Ya. Dan saya setuju juga. Jadi biar bagaimanapun ini tanggung jawab kita bersama. Kalau kalian adalah mencintai negara ini, kalian harus mencintai institusi polisi juga, karena ini bagian dari masyarakat juga. Kan pengayom, pelindung, dan juga pelayan masyarakat. Artinya kalau kita mengkritik oknum dalam satu institusi, bukan berarti kita membenci. Tapi kita justru mencintai dan ingin membangun agar institusi tersebut lebih baik lagi. Dan harus kita akui, tidak bisa kita pungkiri bahwa institusi kepolisian di era sekarang ini adalah yang paling banyak masalah. Kita harus akuin. Masalahnya besar-besar lagi. Tapi bukan berarti ini buruk. Berarti saatnya juga buat Kapolri kita, Bersih-bersih. para pejabat untuk bersih-bersih dan membuktikan bahwa di era yang sekarang ini kan 2024 juga mau selesai nih Pak Jokowi ini, juga untuk membersihkan semua dan bisa membuktikan bahwa kalian adalah era yang terbaik juga. Iya, betul. Ya, Sepakat saya. sepakat. Luar biasa. Terima kasih banyak. Kasih komen atau Bapak ada Adrial juga ada pesan mungkin? Ya, saya minta memohon dengan sangat kepada pejabat negeri ini agar lebih memperhatikan perkara ini, agar juga para penegak hukum lebih lancar Ya. dan bisa menegakkan hukum seadil-adilnya dalam perkara ini. Karena Ya. kalau tidak di sidang etik, Ya. pastilah akan ada intervensi, atau para penegak hukum itu pun sendiri akan pastinya merasa takut, Ya. ataupun ada merasa bahwa Pak TM ini adalah masih seorang jenderal kan gitu. Jadi mereka pastinya ngeri, Ya. ya kan, mereka ngeri untuk seperti contohnya jaksa ataupun hakim, pasti mereka ada rasa ngeri Pak. Ya. Baik itu memang beda institusi ya. Ya. Polisi juga pastinya Ya. untuk mempedo-satukan ini ngeri kalau andai kan Pak TM ini belum di sidang etik, termasuk juga klien saya Ya. harus fair. Iya, ya Klien pastilah. saya juga harus di sidang etik. Iya. Bahkan ada 2 klien saya kan, Pak Iya. Kasranto juga kan, Iya, Kompol iya. Kasranto, Kapolsek kali Iya. itu. Tiga-tiganya harus di sidang etik. Fair lah ya. Agar fair, Iya. agar adil, dan terjadilah hukum yang betul-betul aqua et bono itu kan, Iya, sebentar. seadil-adilnya terjadi kan gitu. Oke. Silahkan kasih komentar kalian guys di sini. Ya, komentar. Mau kasih kritik dan saran buat saya, buat semua, buat institusi ini, buat negara ini juga boleh sini. Dan jangan lupa kalau lapar, makan di Jestik. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua menit saja, oh baby please don't
tanggung agar dapat ku melepaskan semua